سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ على الصلوات كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحفظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وحامان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para kiai, para asatidz, para hujjah, para kesepuhan, para sesepuh, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ikhayun orang sami-sami menjadi puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu baratos masih taufik hidayah serta inayah sehingga dinaungi orang sadaya sami hadir di haflah barokah masjid Mubidu Barokah. Semoga hadir orang sadaya ayat dina itu bermaksud Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam dilimpahkeun ka panutan junjungan urang sadaya abdi urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarta baginda para sahabatna urang sebagai umatna sadayana mudah-mudahan sehingga sahabat umat di hari kiamat. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, mengadakan peringatan Isra Mi'raj di tahun-tahun ini adalah beda dengan tahun lainnya sebelum tahun ini. Kebetulan tahun ini adalah ada musibah yang sangat besar, sangat global dunia, yaitu adanya COVID-19, sehingga kita diingatkan supaya menjaga protokol kesehatan. Itu bukan hanya tugas polisi, bukan hanya pendapat polisi. Bisa dilihat ini dalam aturan agama. Kenapa kita harus jaga jarak? Kenapa kita harus pakai masker? Kenapa kita harus yaitu mencuci tangan, menjauhi kerumunan? Kayak tidak lokal pada Allah. Tapi ini adalah kita sadar betul bahwa umat Islam mengetahui takdir ada dua. Satu takdir mu'alaq, dua takdir kubro. Takdir mu'alaq adalah dilihat di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 11. Tahu semuanya? Inna Allah la yudhayyiru ma bi qaumin hatta yudhayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib-nasib kaum kecuali kaum berupaya berikhtiar untuk merubah nasibnya sendiri. Tetapi itu takdir Allah, bukan takdir Allah.
Dua, takdir kubroh, keputusan yang tidak bisa ditawar. Bisa dilihat di dalam surat At-Taubah ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan oleh engkau ya Rasulul Khalq ya Muhammad, sesungguhnya tidak terjadi segala sesuatu kepada kita terkecuali ketentuan Allah. Allah adalah Tuhan kita, dan kepada Allah berserah diri orang yang beriman. Ini ada dua, takdir mutlak dan takdir kubroh. Nah ini ada jaga jarak, ada pakai masker, ada cuci tangan, menjauhi kerumunan, itu namanya yaitu berikhtiar takdir mutlak. Apakah ada di dalam aturan agama? Bisa dilihat di dalam kitab Faidul Qadir Sarah Jami' Shogir Zul keempat halaman 378. Imam Ghazali mengatakan begini, menurut ilmu kesehatan, ilmu dokter, al-hawa wa adharu turubi tadawat al-qiraru minal mudiri, atau al-qiraru itu maksudnya adalah bukan lari tapi menjauhi. Menerangkan menurut ilmu kedokteran, penyakit yang menular, obat yang paling efektif adalah menjauhi dari penyakit tersebut. Menurut ahli itu adalah 2 meter jaraknya, maksimal minimal 1 meter, itu katanya bisa gitu. Nah itu bukan hanya aturan polisi, tapi ada dalam agama. Kenapa harus pakai masker? Bisa dilihat juga terusannya. Innal hawana la yadurru min haitsu taraqi dhahiril badan bal bi intisabi. Penyakit menular tidak berbahaya karena kepungnya atau nyambungnya dari badan, terkecuali terhisap, maka harus pakai masker. Maka polisi itu adalah tahu, bukan hanya polisi, kiai pun tahu aturan itu. Maka menurut Imam Ghazali, wa tarku tawakkul bi nahwihi mubah, meninggalkan tawakal di dalam bab itu adalah dibolehkan. Berarti kita ini sebetulnya harus jaga jarak dan pakai masker. Tetapi orang kampung ini, kata orang di sini, dulu rumah kampung, cukup sekarang rumah kota. Kalau di kampung deketan sana, paham tadi tutupan, depan tahan, tapi ya hadirin para hadirat rahimakumullah, maka pribados gunawan harus kenyataan di Bayun memberitahu, bahkan kali intel di Polda pribados priwaran nakutarakeun dina kegiatan sasi rajab, terutama peringatan Isra Mi'raj, supaya berupaya jamaah menjauhi kerumunan, mengurangi kerumunan. Ini biasanya kan banyak, ini tidak terlalu banyak lah, segini mah ya. Harus mengurangi kerumunan, pakai protokol kesehatan.
kalau tidak ada yang suci, adanya yang najis dalam kitab 9 halaman 51 boleh kalau itu obat. Kalau memang tidak ditemukan yang suci, kalau ada yang suci adalah tidak boleh yang najis. Yang kedua, betul itu adalah untuk kesehatan, untuk manfaat, tidak menjadikan mafsadah, tidak kerusakan, tidak mengganggu. Yaitu yang divaksin itu ternyata kena ini efeknya tidak baik, itu mah tidak diperbolehkan. Tapi selama itu unsurnya adalah ada yang suci, itu suci. Kedua, ada manfaatnya jelas. Ketiga adalah tidak, yaitu dipakai mau dicoba belajar harus ahli betul-betul disesuaikan dengan kondisi yang akan divaksin. Selama itu aman, maka itu selama pun membolehkan. Dan saya alhamdulillah lain rek sponsor terus divaksin ya. Tanggal 2 seluruh majelis ulama di provinsi untuk divaksin, tapi alhamdulillah daya efek tanam. Nah kembali, orang anu biasa namakan bebas ya, tara aya pembatasan, tara aya makan pulau di tepi, jamaah di luar kampung di hutan. Kenapa sekarang begini? Ingat dalam usul fikih al-hukmu yaduru ma'akilatihi wujudan wa adaman. Hukum berjalan sesuai dengan herannya ada maupun tidak adanya. Kalau tidak ada ini maka juga kita akan bebas. Tapi ini harus sobat dan kita paham. Bila ada pejabat-pejabat memberitahu kepada kita, kita pun harus sadar jangan sekali-kali melecehkan ya. Karena ini adalah musimnya ini. Tapi kita mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Fathul Qadir sudah 2 halaman 262, innallaha iza anzala ahadan minas sama'i ala ahlil ardi sulibat an umaril masajid. Sesungguhnya Allah bila menurunkan penyakit dari langit untuk ahli bumi, maka dipengkolkan, insya Allah tidak kena pada orang yang meramaikan masjid dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan karena kita di masjid lagi meramaikan masjid dengan sinar-sinar Allah, mudah-mudahan kita tidak dirasa tidak kena itu penyakit pada kita semua. Yang kedua, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan dengan tempat yang mulia, waktu yang sangat luar biasa, peristiwa Isra dan Mi'raj ini, segera ya Allah silakan angkatlah penyakit yang disebut wabah, yaitu COVID-19 atau maksudnya corona, segera diangkat, dihilangkan dari negara kami dan negara-negara Islam. Tapi sebagian masyarakat upami abdi ngajak adalah supaya dihilangkan, majulah di operan corona. Selama lalu udah saya corona kami mulai bantuan duit biasa ya masuk dengan bantuan, tapi bantuan ya menarik membahayakan misalnya. Nah palingnya masa daya itulah keayaan daya di tema baik orang termasuk kota ya kan. Kalau di kampung itu sudah mau pakai aturan, tinggalin di kita punya halaman 80 hiji wajib taat ke pemimpin bila perkara anu diharapkan ku Allah jeung maslahat dengan umum. Gimana sih aya nama juga cerita abdi geus nerangkeun namun tema aya intel aya naon abdi geus nyaritakeun ke masyarakat sebab abdi punya beban. Nah, 2 beban abdi, hiji tugas di majelis ulama komisi fatwa, anu kedua karena polisi sangat dekat dengan abdi. Nah, sering abdi di keluaran komentar kira-kira selama komentar itu tidak menyalahi aturan Allah biasa saja. Tapi kalau menyalahi aturan agama walai dan mual. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, kembali tentang Isra dan Mi'raj tadi. Padahal sudah tahu semua apa. Kenapa kita diulangi lagi?
Isra wal Mi'raj nabawi ta'wilun anil farahi wa zuhuri bi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ihtifal perayaan memperingati Isra dan Mi'raj Nabi menandakan dihitung kita adalah menandakan kita senang, kita bergembira, kita mencintai Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan itu, waduh, ya, apalagi musim segini, tidak musim begini juga. Kalau tidak cinta kepada Nabi, kalau diminta uang untuk ini, untuk itu, banyaklah keluhnya. Tapi karena cinta Nabi, kayak kita zaman muda, kita punya kekasih, kekasih kita minta uang, tidak dihitung kekasih aja. Nah, kita cinta kepada Nabi berapapun biayanya, insya Allah ikhlas kita sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi sekali lagi, adanya peringatan Isra Mi'raj ini menandakan kita cinta Nabi. Apa dapat pahala? Bukan lain jaminan dari Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang mencintaiku, orang tersebut bersamaku di surga. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga menyertai Rasulullah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Apakah itu hukumnya memperingati itu wajib atau sunnah atau benar? Nah, diteruskan. Walhasilu anal ijtimaa fi hadhihi atau fi hadhil masjid. Kita hasilnya berkumpul di masjid ini li ajli karena ala ittifali peringatan perayaan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amrun aliyun. Bahasa Arabnya, bahasa kitanya, peringatan Isra Mi'raj ini adalah perkaranya ada kalra dilarang ayat pakaian ayat untuk. Tapi ada percaya karena Isra wajib. Lalu terpercaya karena Isra Mi'raj Nabi murtad. Karena berlawanan dengan ayat yang dibaca tadi surat Al-Isra ayat 1. Jadi wajib kita. Kalau tidak percaya murtad, kufur, keluar dari Islam. Karena sama dengan tidak percaya kepada Al-Quran. Tapi memperingatinya adalah itu hukumnya amrun aliyun perkara adat. Tapi diteruskan bukan sampai di situ. Waladinahu minal adatil khairatis salihati alati tasbamidu ala manafi'in wal fawaidi kasirah ta'udu ala nasi bibadlin wafirin. Tetapi kaprah juga ada yang sangat baik dan sangat bagus. Karena di dalam peringatan Isra Mi'raj ini mengandung yaitu kemaslahatan, kemanfaatan, kebaikan yang banyak. Ta'udu ala nasi bibadlin wafirin, kembali dari kebaikan tersebut kepada yang mengadakan di sini, yang kumpul-kumpul mendapatkan fadilah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berarti kalau dilihat dari situ, wahia wasilatun kubra didawati ila Allah wa Rasul. Dan ini menjadi lantaran wasilah yang besar untuk mengajak kepada orang-orang mau beribadah kepada Allah dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau bukan karena peringatan Isra Mi'raj, tidak mungkin sebanyak ini orang suruh kumpul-kumpul orang sholat doa. Pun pengajiannya mau sakit sederhana. Tapi karena peringatan Isra Mi'raj ini mencintai Nabi sehingga banyak kesempatan untuk mengajak manusia yaitu ke jalan Allah, melaksanakan tugas dari Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Bahkan kalau begini wahya maksatun dahabiyatun, ini adalah uang emas yang bagi rata
walaupun tadi asalnya yaitu amrun nahyun perkara adat. Hanya menyikapinya pasti ada 3 golongan nih kita yang hadir. Nah, 1, hanya menyikapi dengan kelihatan oleh mata saja. Beda baheula bapak kolot kami, budak kami, kolot kami sok ayakeun bulan Rajab sok rajaban. Ilueun bae rajaban. Lumayan bae tapi berbulan ternyata dalam tujuannya umat sababnya ya rajaban berbulan itu. Sebagian hanya melihat dengan kasat mata. Tapi sebagian dari ayat tidak kotak, ya, kotak nakul, munasabah dia ayat peringatan rajaban, mereka yang disrohkan Nabi peristiwanya, nah itu saja, lewat kotaknya, ya. Atau muludan itu pantas supaya ayat muludan orang lahir Nabi, nah itu di kotaknya, yakin, tapi kan ayat itu Nabi itu ayat apa? Muludan banyak rajaban dan bagus kebawakan hari ini. Makanya memberikan materinya ulah terlalu tinggi lawan kekuatan. Di sini jika barangkali ya so ibuna dapat barang gaya antosan ibu murah awas itu pintu awas bisi ayah cekal karena pintu tertera bisi jelma terbenar si palingan rumah awas itu pintu ya begitu berangkat ibuna daya sebenarnya lami saya baik kalau pamangan cek pamangan saya kemana ibu duka saya balik ke selama balik kandung tatangi dia mungkin siang tadi kira-kira buatan menteri tadi ini mama dan sekeluarga mereka bakal di makanan mengkoholan hari bakal ayam oke kami terus dari lalu ayam membuat ayam kemas tos usah kurang kali pikiran kita ngawasi pintu kumaha ya di mamangna kita diwatosan ibuna manehna ku ibuna tah buat pintu usah masih kurang kali akhirnya berkumaya pintuna dicongkel dibawa balik mereka dibawa ke ibuna sebab melaksanakan tugas di ibuna ya balik nyusul ibuna karena tugas di mamangna ku sebab otakna kurang kali kene tapi geus wani tahan kan salah tempatan padahal sebetulnya nggak bisa masuk tapi sebab dah ngawasi pintu isi pintu lain maning untuk sekarang kita nah iya oke memberikan pengertian makanya tingkatan kalau waktu terlalu tinggi lalu gak kumana sebab kalau zaman anu katilu anu hadir itu adalah dengan hati. Kenapa dengan hati? Berarti bukan hanya peringatan Isra Mi'rajnya saja, tapi akan masuk ke dalam hati. Kenapa harus diperingati? Lihat dalam surat Al-Zariyah, wal zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Mengadakan peringatan kamu, sesungguhnya peringatan berguna bagi orang yang beriman. Berarti sangat banyak manfaat dalam hatinya. Bagaimana Rasulullah diisrokan dan dikeraskan, diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sebelum diisrokan, tapi sudah dibersihkan dulu dari segala kotor-kotornya, sehingga dibelah dulu dadanya, bahasa air namanya dioperasi lah, dicendelan kotornya. Nah jadi urang lamun rek menghadap yang agung memang kudu bersih. Di dia para jamaah sadana aku kumajak ka para jamaah sadana aja nyaritakeun Isra Mi'raj itu hati urang bersihan heula. Kunaon bersihanna? Makana nyaeta aya 3 al-khala ya terus al-khala tajal. Al-khala sepikeun kosongkeun kotor-kotor dina hate panyakit hate orang hate buah. Ulah aya dina hate anu anggap penyakit hate supaya bersih. Terus al-khala
di bibitan bibit iman, apakah cukup eta terkait iman dina hati? Bagus kan? Mual bagus lamun teu disiraman. Kunaon sirama bibit iman dina hati ku ilmu, belajar ngaji, belajar ilmu. Itu siraman. Bagus. Gimana? Bapak Malul Hakim memberikan gambaran ke anak-anaknya Bunaya la tasrujaku ila bil wahyi wa turabi wa kadzalika la yasrul iman ila bil ilmi wal amal. Wahai anakku, tak akan tumbuh baik tanaman-tanaman terkecuali ada air dan tanahnya. Begitu juga iman tidak baik terkecuali ada ilmu dan amalnya. Berarti kita butuh ilmu. Nah, disiraman dengan ilmu baik nanti imannya. Insyaallah malam ini saya ikut memberikan siraman sudah pada saya dan umumnya jamaah hadirin rahimahullah. Yang ketiga, apakah cukup disiram saja? Tidak, harus pakai rabuk. Apa rabuknya? Ikhlas dalam hati kita. Datang ke sini semua ikhlas. Siapapun yang menerangkannya, dari jauh maupun dari dekat, yang tua maupun yang muda, kita ikhlas menerimanya. Insya Allah bagus itu nanti iman yang ada dalam hati kita. Apakah sudah cukup dengan rabu, dengan ikhlas tadi? Masih belum sempurna. Harus apa? Itu harus kita rumput-rumputnya dibuang, coba seberapa dijangan supaya bagus perubahannya. Apa itu akhlakul karimah? Akhlak yang baik. Bagaimana akhlak yang baik? Kalau kita mendengarkan yang ceramah, mendengarkan pengajian, kita mendengarkan dengan tariki, artinya tak maka dicerite hati satiruna digunakan. Itu daerah akhlak. Sebab inafi dari kalasiku dimakan al qalbu atau al-qasama wa huwa syahid. Di dalam surat ayat 37 itu dan atau lupa apa 738 saya lupa. Nah itu di surat itu sesungguhnya ini dari peringatan yang sangat bermanfaat bagi orang yang mempunyai hati ya, dan mendengarkan dan hadir. Itu kalau hadir tapi tidak mana itu aja tidak begitu manfaat ini. Hadirin rahimahumullah, sudah ada ikhlas tadi harus ditangani dengan akhlak yang bagus, harus dipakai. Apa pagarnya? Khaufillah, takut kita kepada Allah. Kita di tempat sujud kepada Allah, tapi hati kita tidak ikhlas, tidak rasa takut kepada Allah. Biarlah. Banyak orang juga saya enggak takut kepada orang, hanya takut kepada Allah, bagus. Tapi ya kalau orang juga nggak takut, apalagi kepada Allah sampai melihat, nah bahaya. Jadi sekali lagi, bakarnya adalah takut kepada Allah. Takut kita ini tidak diterima, ngaji kita tidak diterima, sholat kita tidak diterima, sholat kita tidak diterima. Takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah yaitu menerima apa amal kita yang baik ini. Dan itu pun harus ada bakar, harus pintu. Apa pintunya? Pintunya ada roja, mengharap dan turunnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Hasil dari iman yang bagus apa? Beramal soleh, berbuat baik. Nah, sesudah kita bubar di sini, terus ke sana, yaitu berupaya berbuat baik, beramal soleh. Itulah hasil daripada yaitu tanaman hati kita. Nah sekarang kembali lagi, diisrakan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lailan itu isim nakirah, bukan isim ma'rifat, bukan satu malam. Berarti sebagian dari malam, sebentar waktunya. Nabi waktu diberangkatkan tidur kan, begitu dibangunkan berangkat isrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke Rabbul Mustafa. Nah kembali lagi bekas tidurnya masih ada, berarti sebentar. Nah ini menikapi
cerita Isra dan Mi'raj bukan dengan otak walaupun intelektual, harus dengan iman. Ya, harus dengan iman. Perjalanan begitu jauh, tapi kok bisa sebentar. Nah, kalau dengan iman mudah. Saya sering mencontohkan jam aja. Kalau jalan sendiri lah, dari jam 12 angka pendeknya, angka panjang berjalan dekat sampai ke jam 12 lagi 1 jam kan? Ya, apa 12 jam? 12 jam. Tapi kalau diputar oleh yang punya ceret-ceret, nah ini bukan karena Nabi yang mau sendiri, tapi Asra dijalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punyanya, maka mudah cepat. Padahal Nabi bisa tidak harus pakai buruk. Kalau Allah mau, yaitu tidak pakai buruk, ya bisa terbang sih. Tapi kenapa pakai buruk? Ada rasio bisa menerka bahwa bukan hanya ruhnya Nabi Isra, tapi dengan jasanya. Kalau tidak bukan tidak kendaraan buruk masa iya, ya roh aja bisa terbang kok pakai buruk. Nah ini agar kita mudah mencerna, kita mudah memahami bahwa di Isra kan Nabi bukan hanya ruhnya, tapi jasad dan ruhnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, mari kita ambil hikmahnya. Masjid ini punya peranan. Maka lihat masjid bukan dengan mata saja. Kalau dilihat bangunan masjid dengan mata saja, ya bangunan. Apa bedanya sih bangunan rumah juga ada yang lebih besar dari ini. Dianggapnya sama dengan bangunan biasa. Itu yang terlihat dengan mata saja. Nah, tapi kalau dengan otaknya, oh masjid beda dengan rumah. Ini mah tempat sholat, ini mah tempat berjamaah. Itu kan kalau dengan otak. Tapi kalau dengan mata saja, pasti yang dilihat di mana makanan. Datang ke masjid kalau ada di rumah. Kalau tidak ada di rumah mah nggak datang. Itu kalau melihat dengan mata saja. Tapi dengan otak kita tahu bahwa masjid ini adalah tempat sholat, tempat berjamaah. Ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bahkan kalau dengan hati, ingat bisa dilihat, ya Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa duluan mana ya? Kalau dalam surat Al-An'am ayat 96, ya itu adalah Al-Imran, surat Al-Imran itu ayat 96 lebih dulu Masjidil Haram. Sebutkan, ya inna awwala baitin wudi'at lin-nasi lalati lima kata mubarakah wa hudan lil alamin. Sesungguhnya paling awal Baitullah lah, masjid yang ada di Masjidil Haram itulah, yaitu untuk manusia yang penuh dengan barokah dan menjadi petunjuk bagi alam semua. Berarti tua Masjidil Haram daripada Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ada di Mekah Mukarramah, ya. Kalau Masjidil Aqsa ada di Palestina. Itu mah dibangun zaman Nabi Sulaiman. Kalau Masjidil Haram zaman Nabi Ibrahim, tapi sebelum Nabi Ibrahim juga dulu malaikat Nabi Adam. Hanya waktu banjir Nabi Nuh itu diangkat. Dan begitu dibangun lagi zaman Nabi Ibrahim masjidnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, bukan masalah kita melihat bangunannya, tapi Masjidil Aqsa penuh dengan barokah. Dan disebutkan dalam surat Al-Isra ayat pertama, bila Masjidil Aqsa tadi barokah Allah. Masjidil Aqsa penuh dengan barokah. Masjidil Haram penuh dengan barokah. Ibadah mubarakah. Jadi masjid sini juga karena kesana ibu dan masjid penuh dengan barokah. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin mendapatkan barokah, sering-seringlah ke masjid, ibadah di masjid. Ya. Jadi kalau ibu-ibu suaminya ke masjid harus merasa bangga, senang ibu dan dicaroke dilari barokah ke masjid ganjaran. Tapi reknawas ibu-ibu lamun bapak-bapak ke masjid terus jadi ke pasar. Ibu senang kene bapak ke masjid, tak senang kene bapak ke pasar. Bener teman alhamdulillah gitu bapak lagi. Bapak dilari barokah dengan ganjaran. Lamun ke pasar
Dengan ibadah kepada Allah itulah orang yang beriman kepada Allah, percaya kepada hari akhir. Jadi ingin imajin ingin mengukur iman. Namun lain kamar senang waktu aku ibadah. Namun sampai sekali kata Ali, kamu lamun sekali 2 kali pada doa. Kamu lamun seumur hidup sekali waktu masuk pada pasangan dibungkus kuah seluruh mereka masjid. Kemana doa imannya ya? Jadi masjid itu bikin ukur iman. Maka cintailah masjid. Bab Nabi sampai ajar diangkat ke langit kan di masjid ke masjid. Kita kalau ingin mendapat derajat yang tinggi, maka rajinlah ke masjid, mencintai masjid. Itu hadirin hadirin rahimahullah. Bisa dilihat lagi tentang masjid. Untuk apa kita membangun masjid? Lihat di dalam surat At-Taubah, ya, di dalam surat At-Taubah ayat 107, ya. Itu di surat itu sampai ke 108. La masjidun usisa ala taqwa. Yakin masjid dibangun untuk takwa, bukan untuk politik, bukan untuk mencaci maki orang, ya, tetapi untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dibangunnya masjid. Nah, kalau orang takwa bisa dilihat dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf, ya, ayat 96. Allah menerangkan urusan itu adalah rahmat. Bahkan di dalam ayat tersebut Allah menerangkan wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'akuluha lillazi la ya'lamu. Rahmatku adalah luas daripada melebihi luas daripada apa. Sangat luas. Pada siapa yang kami dipastikannya kata Allah, firman Allah, kepada orang yang takwa. Jadi orang yang ke masjid itu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena masjid adalah dibangun untuk takwa. Kalau ingin mendapatkan rahmat, Bapak Ibu rahimahullah. Nah, tapi kalau musyawarah di masjid, yang musyawarah biasanya jangan orang yang gede, yang kecil-kecil aja kalau diajak musyawarah di masjid. Yang gede agak jangan dah. Tapi kalau musyawarah di masjid kayak rapat tikus, apa menentukan beri, jemperi kurang pemain sama batu-batu supaya itu bukan kucing baik. Bisa. Coba berpikir, kurang mending eta gegian baik kucingna. Namun di gegian apa kayak kadang kerepreng karena kurang aman, bisa lipat tumput. Setuju, setuju. Karena itu saat melepaskan benar. Udah, bubar lah. Eta ira waktu kedel di masjid, bisa waktu kedel, pelaksanaan mereka. Terus eta bakal rapat beri, ya. Kalau pelaksanaan para rukun, nah mualah jadi bangunan segini sebagusnya, sebagus. Jamaah musafiku beribadah sedikit hormat. Hari eta mencapai aman ke masjid ini, bahwa apakah kami tegur kami? Islam itu luar biasa. Bisa tinggalin Al-Quran. Wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Itu bila diparanjeun kami keuntungan aranjeun di akhirat, kau hilang nasib anjeun di dunia. Berarti dak sok dibaca surat Luqman, ieu lain yang ukur salat baik, lain yang di masjid baik. Ya. Maka dilari kakek kehidupan dunia, tapi kau meninggalkan urusan kebahagiaan akhirat. Untuk sholat rumah masuk dibaca, naik imam baca surat rumah, tapi terasa surat baca kering seperti ayat kalau ujungnya teh, ya. Wa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Bila beres sholat, maka telah di alam dunia, bila lihat rezeki di Allah. Berarti saya tidak sholat baik, saya tidak di masjid baik, tapi silakan mencari rezeki Allah.
Itu kerepotan. Ulah juga bukan mah senang. Pejabat senang. Belum tentu semua adalah ada kerepotan. Kalau udah hilang tapi kamu jalan nongkok, mirip kempot, dan pakai kupat repot, repot terus deh. Mungkin repot, lebih repot, susah repot, nusuhin repot. Tapi Allah bila diberi ketenangan, bila diberikan kejiwaan kesenangan bisa senang. Allah yadzikrillahi tatma'innul. Ingat kepada Allah bisa tenang hatinya. Itu kepada Allah kita tenang itu. Dan ingat kepada Allah. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Hari capek mah dan sadayana resiko itu sebenarnya hasilnya bagus. Ulah hayang ngeunah bae hari capek gede. Itu ulah jika ieu pan semakin capek jeung hasil itu. Jika budak santri teu make lancingan, make sarung bae. Nalaode mereka itu boleh ngubah hidungnya asup ke dosa cocok buat kopi barang turun ke anak ditinggali luka bengkak si bios bengkak motor hilang ke diri hilang mau bisa sebab sakit itu kurang berdua melena juga yang senang baik barangkali apalagi belajar terus dan meningkatkan derajat umat Islam lewat Islam dan Quran ya. Tinggal di surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang mainlah lazina minkum walazina untuk terima derajat. Jadi iman dan ilmu itulah yang menjadi tinggi derajat kita. Mari kita iman berkuat, ilmu terus dari itu sampai banyak punya ilmu yang memadai untuk hidup di zaman sekarang. Waduh, lain kos baheula mah membajai di sisi laut Pak. Ugu boge cukup itu bajai. Ayeuna mah di lautan sewa perahu geus tenggelam. Berarti ilmu sekarang harus tinggi, lebih tinggi daripada yang dulu. Harus lebih pandai. Baheula mah SRI, lulus SRI bisa jadi pegawai negeri. Coba ayeuna lulus SD. Ya. Bahkan harus lebih tinggi pendidikan. Itu meningkatkan lewat peringatan Isra Mi'raj. Mari anak kita jadikan orang yang punya ilmu, menjadi ahli ilmu. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Habis selanjutnya, iya ilmu teh ulah rasa pintar sorangan. Seluruh manusia ada kelebihan ada kekurangan. Bisa cerita itu ya,